wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa bertemu kembali ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini kita masih dapat bertemu kembali dalam rangka proses pembelajaran kita yang biasa kita laksanakan ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Oke, silakan adik Roni. sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sekarang ibu akan ambil daftar hadir dulu ya. Ya. Di kelompok adik-adik ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya? Ya. Jadi alhamdulillah masih bisa hadir di tempat ini ya. Sekarang ibu tanya dulu. Pada minggu yang lalu kita belajar mengenai materi apa dulu? Jadi pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan kesatuan bangsa. Jadi masih ada kaitan dengan materi yang lalu ya, yaitu materi yang kita akan bahas sekarang. Sekarang ibu akan sampaikan adapun kompetensi dasar yang kita harus sampai pada saat ini adalah 3.2, yaitu memahami makna dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu setelah mengikuti pembelajaran peserta didik, yang pertama dapat menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu tujuan yang pertama ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu para adik-adik bisa menguraikan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itu tujuan ya, tujuan yang harus kita capai pada saat ini. Sekarang kita masuk pada materi. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang ibu akan bentuk kelompok dulu ya. Ibu akan bacakan nama-nama kelompok. Setelah itu silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 atas nama Nandrawati Pou. Yang kedua Lisya Hansa. Yang ketiga Fahmi Saidi. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Adel Mubia, Veronica Gani, Rianti Akulu. Kelompok 3 Roni Humulungo, Nurlela Ahaya, dan Fatma Idrisa. Dan kelompok 4 yaitu kelompok yang terakhir adalah Desriani Adam, Priscilia Daud, Saripudin Habibu. Itu nama-nama kelompok. Jadi kalau setelah membentuk nama kelompok
Jadi ingat ya, kompetensi yang harus kita capai pada materi ini atau pertemuan ini yaitu memahami makna dan pokok pikiran yang terkandung dalam setiap alinea yaitu yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang tugas adik-adik dalam kelompok yaitu membahas materi yang ibu sudah berikan tadi. Jadi harus dibahas apa-apa yang perlu kamu bahas dalam kelompok itu dan sebentar nanti kamu akan paparkan kepada teman-teman kamu ya. Sekarang ibu kasih kesempatan untuk bekerja dalam kelompok 10 menit. Silakan bekerja. Jadi ingatkan kembali lagi ya, jadi silakan dibahas dalam kelompoknya apa-apa yang dirasakan penting, jadi itu yang perlu dibahas dan sebentar akan dipaparkan di hadapan teman-teman kamu ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, jadi sudah selesai dibahas dalam kelompok? Sudah. Sekarang ibu akan persilakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Siapa yang akan memaparkan hasil diskusinya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang materi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa perbedaan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Sebagai bangsa Indonesia,
kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Demikian hasil diskusi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Sangat bagus ya, sangat bagus pemaparan dari kelompok 1. Jadi materi kelompok 1 tentang makna alinea pertama dan makna alinea kedua, di mana bahwa alinea pertama ini mengandung makna bahwa dalam alinea pertama ini menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa yang ada di dunia. Jadi untuk merdeka ini merupakan semua hak ya, bukan saja hak dari bangsa Indonesia, tetapi semua hak dari semua bangsa yang ada di dunia. Itu makna dari alinea pertama ya. Kemudian dalam alinea kedua menjelaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini dalam merebut kemerdekaan yaitu merupakan cita-cita ya, cita-cita dari bangsa Indonesia ini ya. Itu makna dari alinea kedua. Bisa dipahami? Ya. Sekarang kita berpindah kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea ketiga yaitu menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil dari upaya perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, yaitu negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Sangat bagus sekali ya. Jadi kelompok 2 tadi memaparkan makna daripada alinea ketiga dan alinea keempat. Adapun makna alinea ketiga tadi bahwa Indonesia merdeka ini walaupun ada pengorbanan dari para pahlawan, tetapi kita juga tidak lupa atas kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Indonesia merdeka ini tanpa Allah tidak akan merdeka. Jadi kita tidak lupa lagi ya. Jangan lupa biarpun para pahlawan yang sudah merebut kemerdekaan ini, dengan kekuasaan Allah juga kita sudah merdeka. Itu alinea ketiga. Kemudian pada alinea keempat menjelaskan bahwa
Jadi itu makna daripada alinea ketiga dan keempat. Bisa dipahami? Sekarang kita berpindah kepada kelompok 3. Ibu persilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membahas pokok pikiran tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara berdiri sebagai bangsa Indonesia dan bernegara Indonesia dengan berdasar atas ketentuan pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima alinea negara persatuan negara yang melindungi dan memiliki segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menetapkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta merupakan suatu paus penggaris sebab tujuan. Dengan demikian penyelenggaraan negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan melakukan kesejahteraan umum dengan keadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih hasil diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Oke, jadi kelompok 3 membahas tentang pokok pikiran pertama dan pokok pikiran kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pokok pikiran pertama di sini yaitu tentang persatuan. Itu pokok pikiran yang pertama ya. Kemudian pokok pikiran yang kedua yaitu tentang keadilan sosial. Jadi itu ya, pokok pikiran pertama itu tentang mengenai persatuan. Dari yang pokok pikiran yang kedua tentang keadilan sosial. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita berpindah kepada kelompok yang terakhir yaitu kelompok keempat. Silakan memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengambil konsentrasi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas keutuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan menyelenggarakan negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur.
Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Jadi kelompok 4 materinya tentang pokok pikiran alinea ketiga dan pokok pikiran alinea keempat. Di mana pokok pikiran alinea ketiga ini tentang kedaulatan rakyat ya. Ini pokok pikiran yang ketiga. Kemudian pokok pikiran yang keempat ini tentang ketuhanan, di mana negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi semua kelompok sudah bagus ya, sudah bagus memaparkan hasil diskusinya. Jadi sudah paham? Sudah. Apakah dengan berakhirnya diskusi kita ini, apakah masih ada yang belum paham atau ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Oke, silakan Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jelaskan. Oke, jadi pertanyaan dari adik-adik ini tentang apa makna daripada alinea ketiga. Apakah ada yang bisa menjelaskan makna daripada alinea ketiga? Saya Bu. Oke, silakan Adik Priscilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia Mutia. Makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia bukan saja pengorbanan oleh para pahlawan, melainkan juga adalah sebagai rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi menurut Adik Priscilia bahwa makna daripada alinea ketiga ini bahwa bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini merdeka dengan pengorbanan para pahlawan. Selain pengorbanan mereka, Indonesia ini bisa merdeka dan juga atas berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi itu makna dari alinea ketiga ya. Oke. Dari sini, apakah masih ada yang belum paham atau ada yang bisa yang memberikan pertanyaan lagi? Ada yang belum paham? Oke, silakan Adik Roni. Alinea keempat memiliki makna bahwa negara Indonesia yaitu memiliki tujuan negara yang akan diwujudkan. Apa maksud dari alinea tersebut? Pertanyaan dari Adik Roni tadi, maksud dari makna alinea keempat bahwa negara Indonesia ini dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan. Jadi apa makna dari kalimat tersebut? Apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Roni? Oke, silakan Adik Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Roni. Maksud dari makna alinea keempat yaitu bahwa negara Indonesia ini dibentuk memiliki tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu maksud dari alinea keempat. Oke, sangat bagus sekali ya. Bagus sekali jawaban dari Adik Nanda tadi bahwa maksud dari alinea keempat ini yaitu bahwa negara Indonesia dibentuk memiliki tujuannya itu yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
memiliki tujuannya. Jadi itu maksudnya ya. Bisa dipahami? Bisa. Sampai di sini, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Adi Priyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki perbedaan? Oke, terima kasih. Jadi bagus sekali pertanyaan daripada Adi Priyanti ya, ditanyakan bahwa apakah setiap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini memiliki perbedaan? Jadi itu pertanyaan dari Adi Priyanti, apakah setiap pokok pikiran ini memiliki perbedaan? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Adi Nurlela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rianti. Ya, bahwa pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki perbedaan, di mana dalam setiap alinea pasti memiliki pokok pikiran yang berbeda. Misalnya seperti pokok pikiran alinea pertama, menjelaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Sedangkan pokok pikiran alinea kedua menjelaskan negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi intinya, setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki perbedaan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya. Oke, terima kasih untuk Adi Nurlela ya, sangat bagus sekali jawaban yang diberikan bahwa intinya setiap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pasti memiliki makna yang berbeda-beda ya, setiap alinea. Jadi sampai di sini apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Atau ada yang belum paham tentang materi kita pada hari ini, tentang materi pembukaan Undang-Undang Dasar? Apakah ada yang masih dipertanyakan lagi? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita akan menyimpulkan secara bersama-sama ya. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini secara bersama-sama. Apakah di antara adik-adik ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, silakan adik Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa setiap alinea memiliki makna dan pokok pikiran yang berbeda atau tidak sama. Nah, jadi menurut adik Adel bahwa setiap makna atau pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini memiliki makna yang berbeda-beda ya. Pasti memiliki makna berbeda-beda dari setiap alinea. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan kita pada hari ini? Ya, Bu. Oke, silakan adik Nandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari Adelia, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu contohnya pada alinea pertama, yaitu menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Jadi menurut Nandra misalnya pada alinea pertama ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai hak dari seluruh bangsa yang ada di dunia ya. Itu intinya. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini bahwa dalam materi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki makna dalam setiap alinea pasti memiliki makna yang berbeda-beda ya. Selain itu juga makna dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang ini harus kita implementasikan
baru memahaminya ya. Tadi Ibu bisa lihat dan hasil evaluasi adik-adik. Sudah siap untuk dievaluasi? Siap. Jadi Ibu kasih kesempatan untuk mengisi LKPD ini, LKPD evaluasi ini, yaitu waktunya 10 menit saja ya. Silakan bekerja. Langsung jangan lupa ditulis nama ya. Ditulis nama di situ. Tulis nama kamu siapa, kelas berapa, kemudian langsung dijawab di lembaran tersebut juga ya. Langsung dijawab di situ juga ya, di tempatnya di yang LKPD yang Ibu sudah kasih tadi ya. Langsung dijawab saja di situ. Ada yang sudah selesai? Oke, sekarang waktunya sudah selesai. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah? Sudah. Atau ada yang masih bekerja lagi? Sudah selesai semua? Sudah. Ibu tanya sekali lagi. Sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Sudah tidak ada lagi yang bekerja ya? Oke, Ibu persilakan ketua kelas untuk mengumpul hasil kerja teman-temannya.
pada tahap yang terakhir, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini ya. Tapi sebelum ibu menutup pembelajaran kita pada kesempatan ini, marilah kita berdoa dulu sebelum pulang ke rumah masing-masing ya. Silakan berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Iya, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi ingat pada minggu yang akan datang atau minggu depan kita tetap belajar tentang materi yang sama ya. Sambungan materi hari ini masih sama dengan materi pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Jadi sambungannya ya. Kemudian ibu harapkan kepada adik-adik setelah dari sini ibu harapkan kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada lagi yang singgah di mana ya. Karena di masa pandemi seperti ini kita harus menjaga jarak ya. Kemudian tidak boleh berkerumun. Dan itu diingatkan kembali lagi. Ibu harapkan kepada adik-adik setelah pembelajaran ini silakan pulang ke rumah masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Jadi hanya demikian dari ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.